Penyelesaian soal UAS Mekanika Tanah 1. Nomor 1, hitung dan gambarkan tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif terhadap kedalaman dari lapisan tanah berikut. Nah, jadi di sini terdapat lapisan tanah, lapisan pasir kerikil, lapisan lempung, dan lapisan kerikil kepasiran. Dan muka air tanah berada di kedalaman 3 meter. Nah, penyelesaiannya kita asumsi pasir kerikil disimbolkan dengan PK, lempung L, kerikil kepasiran KP. Nilai A sama dengan 8, nilai B sama dengan 7. Nah, kita cari tegangan total. Nah, tegangan total adalah tekanan overburden yang bekerja searah gravitasi untuk suatu kedalaman akibat berat sendiri tanah termasuk air yang terkandung dalam massa tanah ditambah dengan beban yang bekerja di permukaan tanah asli. Tegangan total simbolnya sigma. Sigma sama dengan gamma dikali H, di mana sigma adalah tegangan total dalam kilonewton per meter persegi, gamma berat isi atau berat volume tanah dalam kilonewton per meter kubik, H adalah kedalaman dalam meter. Nah, kita cari tegangan total di kedalaman 3 meter. Nah, dari gambar ini kita lihat dari 0 sampai 3 dia adalah lapisan pasir kerikil. Lapisan pasir kerikil. Di mana gamma sat sama dengan 18, A, gamma moist sama dengan 17, B. Nah, berarti tegangan total sigma sama dengan gamma dikali H. Nah, di sini ada dua gamma. Ada dua gamma. Pertanyaannya, gamma mana yang akan kita pakai? Pertama sekali kita harus tahu gamma sat itu apa dan gamma moist itu apa. Gamma sat adalah berat volume tanah di bawah muka air, artinya sudah jenuh air. Sedangkan gamma moist, gamma yang berada di atas muka air. Nah, lapisan 0 sampai 3 meter ini berada di atas muka air. Jadi kita menggunakan gamma moist. Maka tegangan total di kedalaman 3 meter sama dengan gamma moist pasir kerikil dikali H, 17,7 dikali 3 didapatkan hasilnya 53,1 kilonewton. Nah, sekarang tegangan total di kedalaman 4 meter sigma sama dengan gamma moist pasir kerikil dikali H ditambah gamma sat pasir kerikil dikali H. Di sini gamma sat karena di lapisan ini sudah di bawah muka air. Jadi 17,7 dikali 3 ditambah 18,8 dikali 1 sama dengan 71,9 kilonewton per meter persegi. Begitu seterusnya untuk tegangan total di kedalaman 8 meter, tegangan total di kedalaman 13 meter. Nah, yang kedua mencari tegangan efektif. Disimbolkan dengan sigma efektif. Tegangan efektif merupakan tegangan yang ditanggung oleh partikel tanah. Di mana rumusnya sigma efektif sama dengan gamma efektif dikali H. Sigma efektif adalah tegangan efektif dalam kilonewton per meter persegi. Gamma efektif adalah berat isi tanah dalam kilonewton per meter kubik. H adalah kedalaman dalam meter. Nah, sekarang kita cari tegangan efektif di kedalaman 3 meter. Nah, tegangan efektif di kedalaman 3 meter. Karena di sini masih di atas muka air tanah, jadi tegangan efektif di kedalaman 3 meter sama dengan tegangan total di kedalaman 3 meter. Hasilnya 53,1 kilonewton per meter persegi. Nah, selanjutnya kita cari untuk tegangan efektif di kedalaman 4 meter. Sigma efektif sama dengan gamma moist pasir kerikil dikali H ditambah gamma sat pasir kerikil dikurang gamma W dikali H. Gamma W ini adalah berat jenis air. Kenapa gamma satnya dikurangi gamma air? Nah, kita lihat ke pengertian tegangan efektif tadi. Tegangan efektif merupakan tegangan yang ditanggung oleh partikel tanah. Jadi tegangan yang hanya ditanggung oleh partikel tanahnya saja. Makanya di sini
gamma satnya kita kurangi dengan gamma air. Jadi tekanan efektif di kedalaman 4 meter sama dengan 17,7 dikali 3 ditambah 18,8 dikurang 9,81 dikali 1, hasilnya 62,09 kN per meter persegi. Begitu selanjutnya untuk tegangan efektif di kedalaman 8 meter, tegangan efektif di kedalaman 13 meter. Nah, yang ketiga, mencari tegangan air pori atau U. Tegangan air pori adalah tegangan yang ditanggung oleh air pori. Rumusnya U sama dengan gamma W dikali H, di mana U adalah tegangan air pori dalam kilonewton per meter persegi, gamma W adalah berat isi air dalam kilonewton per meter kubik, H sama dengan kedalaman dalam meter. Tegangan air pori di kedalaman 3 meter sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Kita lihat gambarnya. Dari 0 sampai 3 meter tidak ada air, jadi U sama dengan 0. Nah, selanjutnya tegangan air di kedalaman 4 meter. U sama dengan gamma W dikali H. 9,81 dikali 1. Dikali 1. Sama dengan 9,81. Tegangan air pori di kedalaman 8 meter. Gamma W dikali H. 9,81 dikali 5. Dari sini sampai sini 5. Nah, begitu seterusnya untuk tegangan air pori di kedalaman 13 meter yang hasilnya sama dengan 98,1 kN per meter persegi. Nah, dari nilai-nilai tegangan tadi, tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif, dapat kita gambarkan diagram tegangannya seperti ini. Yang inilah diagram tegangan total, diagram tegangan air pori, dan diagram tegangan efektif. Nah, dari diagram ini dapat kita simpulkan bahwa tegangan total sama dengan tegangan air pori ditambah tegangan efektif. Jadi untuk mempersingkat perhitungan, kita bisa cari dulu tegangan totalnya, terus kita cari tegangan air pori. Nah, untuk mencari tegangan efektif, tinggal tegangan total dikurang dengan tegangan air pori. Nah, untuk soal nomor 2, gambar di bawah ini menunjukkan timbunan tanah yang berada di atas lapisan lempung kelaunan. Tentukan pertambahan tegangan vertikal pada titik A, B, C yang berlokasi 5 meter di bawah timbunan tanah. Nah, penyelesaiannya, kita asumsi nilai A sama dengan 8 dan nilai B sama dengan 7. Langkah yang pertama, kita hitung jarak dari B ke C. Jarak dari B ke C. Dengan kemiringan timbunan 1:2, maka tan theta sama dengan setengah sama dengan 0,5. Tangin theta sama dengan 0,5. Maka theta sama dengan tan inverse 0,5 sama dengan 26,56 derajat. Maka jarak dari B ke C adalah, misalkan jarak dari B ke C ini kita misalkan X, maka tan theta sama dengan 10 per X, maka X sama dengan 10 dibagi tan 26,56 derajat sama dengan 20 meter. Jadi jarak dari B ke C adalah 20 meter. Selanjutnya menghitung berat timbunan. Q sama dengan gamma dikali H. Gamma timbunan di sini 17,87 dikali tingginya 10. Maka berat timbunannya sama dengan 178,7 kN per meter persegi. Nah, maka kita masuk untuk mencari pertambahan tegangan di titik A, di titik yang pertama.
Nah, di titik A di bagian sini. Di sini timbunan kita berbentuk trapesium. Jadi kita akan menggunakan rumus pertambahan tegangan untuk beban yang berbentuk trapesium. Rumusnya ialah ini. Nah, kita lihat di sini, ini adalah skema pembebanannya. Kita cari dulu alfa 1 dengan rumus tan inverse B1 plus B2 per Z dikurang tan inverse B1 per Z. Nah, di sini B1 di sini sama dengan 3 meter. B2 sama dengan 20 meter. Nah, maka didapatkan alfa 1 sama dengan 0,816 dalam radian. Sudut alfa 1 dan alfa 2 di sini dihitung dalam radian. Alfa 2 tan inverse B1 per Z sama dengan tan inverse 3/5 sama dengan 0,540 radian. Nah, kita masuk ke rumus. Q per P dikali B1 plus B2 per B2 dikali alfa 1 ditambah alfa 2 dikurang B1 per B2 dikali alfa 2, maka delta sigma I sama dengan 84,094 kN per meter persegi. Maka tegangan di titik A adalah sebesar 2 dikali delta sigma I. Nah, kenapa dikali 2? Dikarenakan rumus ini untuk mencari tegangan dengan beban seperti gambar ini. Nah, setengah dari beban timbunan kita. Karena ini setengah, maka untuk beban timbunan kita dikali dengan 2. Maka didapatkan tegangan di titik A sebesar 168,188 kN per meter persegi. Tegangan di titik B. Delta sigma B atau pertambahan tegangan di titik B sama dengan luasan AEF ditambah luasan CDEF. Luasan AEF ditambah luasan CDEF untuk mendapatkan pertambahan tegangan di titik B. Nah, kita cari dulu luasan AEF-nya atau kita simbolkan dengan delta sigma I B1 per Z sama dengan 0 per 5 sama dengan 0, B2 per Z sama dengan 4. Maka dari grafik di atas, nah dari grafik ini didapatkan nilai I sebesar 0,42. Maka delta sigma I sama dengan Q dikali I sama dengan 178,7 kN per meter persegi dikali 0,42 sama dengan 75,054 kN per meter persegi. Luasan CDEF atau delta sigma I2 B1 per Z sama dengan 0, B2 per Z sama dengan 4. Dan dari grafik didapatkan nilai I sebesar 0,49, maka delta sigma I2 sama dengan 178,7 dikali 0,49 sama dengan 87,563 kN per meter persegi. Maka tegangan di titik B adalah sebesar delta sigma B sama dengan delta sigma I ditambah delta sigma I2 sama dengan 75,054 kN per meter persegi ditambah 87,563 kN per meter persegi. Hasilnya 162,617 kN per meter persegi. Begitu selanjutnya untuk tegangan di titik C, di mana pertambahan tegangan di titik C ialah luasan ABCD dikurang luasan ABE. Luasan dari A, B, C, D, E dikurangi dengan luasan
ABE dikurangi dengan luasan yang ini. Cari luasan ABCD, didapatkan 89,35, luasan ABE sama dengan 75,054, maka tegangan di titik C adalah sebesar delta sigma C sama dengan delta sigma I dikurang delta sigma I2 sama dengan 89,35 dikurang 75,054, hasilnya 14,296 kN per meter persegi. Soal nomor 3. Gambar di bawah ini menunjukkan jaring aliran di bawah bendungan beton pada lapisan tanah pasir Kalanawan dengan koefisien permeabilitas 5, AB dikali 10⁻⁴ cm per detik. Dan berat jenis jenuh atau gamma sat adalah 19 kN per meter kubik. Sheet pile pada bagian hulu digunakan untuk memperpanjang aliran air. Tentukanlah debit aliran dalam meter kubik per hari per meter dan gaya angkat di bawah bendung. Jadi untuk soal nomor 3 ini kita disuruh untuk mencari debit aliran dan besar gaya angkat di bawah bendung. Nah, penyelesaian, kita asumsi nilai A sama dengan 8 dan nilai B sama dengan 7. Kita hitung debit aliran dalam meter kubik per hari per meternya. Nah, dari gambar ini kita dapat number of flow-nya atau NF sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan potential drop-nya 16. Yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 16. Selanjutnya kita hitung perbedaan tinggi muka air antara sisi hulu dan sisi hilir. H sama dengan H hulu dikurang H hilir. H hulu di sini 6 meter dan di hilir 0 meter. Jadi 6 kurang 0 sama dengan 6 meter. Oleh sebab itu, Q atau debit sama dengan K dikali H dikali NF per ND sama dengan 5,87 dikali 10⁻⁴ cm per detik dikali 6 dikali 5 per 16 dikali 24 dikali 3600 dikali 100. Nah, dikali 24 dan dikali 3600 ini untuk mengubah detik menjadi hari. Dan dibagi 100 untuk mengubah cm ke meter. Maka didapatkan debit sebesar 0,905 meter kubik per hari per meter. Selanjutnya kita menghitung gaya angkat di bawah bendungan. Terlebih dahulu kita hitung delta H, di mana delta H ini adalah perubahan H untuk setiap potential drop. Nah, jadi untuk perubahan di sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 16 ini adalah sama, di mana H per ND 6 per 16 dengan 0,375 meter. Oleh sebab itu total head di masing-masing titik di A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, total head di A sama dengan H dikurang ekopotensial lain dikali delta H. H-nya sama dengan 6 meter. Potensial lainnya 7,5 dan delta H-nya 0,375. 7,5 ini dari mana? Nah, di sini. Untuk titik A, ekopotensial lainnya ada di sini. Nah, di sini. Posisinya di 7,5. Nah, 7,5. Maka total head di titik A sama dengan 3,187. Nah, untuk di B, H dikurang ekopotensial lain dikali delta H, 6 dikurang 8 dikali 0,375. 8, nah titik B ada di nomor 8. Maka total head di B sama dengan 3 meter. Di C berada di nomor 9. Maka total head di C sama dengan 2,625 meter. Begitu seterusnya untuk D, E, F, G, dan H. Maka di sini
uplift pressure at A, B sampai H. Nah, di sini ini adalah rumus dari total head, di mana total head adalah elevation head ditambah dengan pressure head, di mana rumus pressure head sama dengan U dikali dengan gamma air. Nah, dari rumus ini dibalik, maka U sama dengan H dikurang HE dikali gamma W. Nah, untuk di titik A, UA sama dengan HA dikurang HE dikali gamma air. 3,187 dikurang minus 3,5 dikali 9,81. Minus 3,5 adalah elevation head di titik A. Nah, ini titik H. Elevation head-nya sebesar 3,5. Ini 3,5. Jarak dari sini ke sini sebesar 3,5. Maka UA sama dengan 65,599 kN per meter persegi. Nah, untuk UB sama dengan HB dikurang HE dikali gamma W. 3 dikurang minus 1,75 dikali 9,81. Minus 1,75 HE dari titik B. HE titik B ini ya, di sini. Nah, ini jaraknya 1,75. Maka UB sama dengan 46,597 kN per meter persegi. Begitu seterusnya untuk UC, UD, UE. Nah, UF di sini HE-nya minus 3,5. Nah, F, GH itu minus 3,5. Nah, dari U di masing-masing titik, kita buatkan dalam diagram. Ya, diagramnya dengan lebar bendungan 25 meter. Nah, maka gaya angkat ke atas pada bendungan adalah luasan diagram tegangan ini. Luasan diagram tegangan ini. Jadi kita hitung luasannya. Jumlah tegangan dibagi banyaknya 8 dikali dengan lebar bendungannya 25 meter. Maka gaya angkat ke atasnya adalah 1161,096 kN per meter.